Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Apriliana. Di sini saya menjadi PJ IMK kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Oke. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan apa itu interaksi manusia dan komputer atau IMK dan menjelaskan user interface atau user experience. Nah, yang pertama, apa itu IMK? IMK adalah suatu hubungan antar manusia dan komputer meliputi perancangan, serangkaian proses, dialog, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer. Nah, tujuan dari IMK ini adalah mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputernya. Nah, artinya sistem ini itu dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar IMK gitu. Nah, prinsip-prinsip dasar IMK ini ada 15. Apa aja? Yang pertama itu ada task compatibility, yaitu membantu mempermudah menyelesaikan tugas pengguna. Jadi tugas-tugas si user ini akan diadopsi di dalam aplikasi melalui antarmuka. Nah, contohnya seperti kalkulator yang memudahkan user untuk menghitung penjumlahan atau perkalian dan lain sebagainya. Nah, jadi sebisa mungkin prinsip ini tuh memudahkan user gitu. Jadi si user ini tidak dihadapkan dengan kondisi memilih atau berpikir. Nah, yang kedua ada product compatibility, yaitu sebuah aplikasi harus sesuai dengan produk aslinya. Kan ada ya aplikasi yang hasil outputnya tuh nggak sesuai dengan hasil output dari sistem manualnya, ya kan? Nah, hal yang kayak gini tuh sebenarnya kan nggak diinginkan oleh si pengguna atau si user ini gitu. Si user tuh pinginnya menggunakan aplikasi yang sebenarnya memudahkan dia gitu, atau bahkan menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan menggunakan sistem manual. Nah, prinsip yang ketiga yaitu workflow compatibility, yaitu menampilkan alur penyelesaian tugas dengan mudah. Jadi aplikasinya ini tuh udah ada urutan alurnya gitu dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi si pembuat aplikasi ini tuh harus mikirin apa nih urutan-urutannya, alur-alurnya dari sebuah sistem yang akan dibuat gitu. Jangan sampai si user ini tuh punya kendala gitu, punya kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena dia bingung gitu, tidak sesuai dengan sistem manual yang dia punya gitu. Nah, yang keempat ada user compatibility, yaitu antarmuka dibangun berdasarkan karakteristik dari pengguna. Oleh karena itu, aplikasi ini dibangun seolah-olah nih mengenal si usernya, tahu banget si usernya tuh kayak apa, karakteristiknya kayak apa, kebiasaannya kayak apa gitu. Nah, prinsip selanjutnya ada ease of learning and ease of use, yaitu kemudahan menggunakan aplikasi. Mungkin hanya melihat aplikasinya atau user interface-nya, atau mungkin belajar dalam beberapa jam, si user ini tuh langsung tangkap nih aplikasi ini tuh kayak gimana gitu, kayak dia mudah dalam memahami ikonnya, fungsi dari ikonnya, terus alur navigasinya akan kemana gitu. Nah, prinsip yang selanjutnya yang keenam ada simplicity, yaitu membangun antarmuka yang efisien dan sederhana dengan meminimalisir elemen yang tidak perlu. Nah, kesederhanaan di aplikasi ini itu sangat diperhatikan pada saat membangun antarmuka atau aplikasinya. Kan nggak selamanya ya antarmuka yang memiliki banyak menu tuh menjadi antarmuka yang terbaik gitu. Ada kalanya dengan sedikit menu itu lebih baik karena keringkasan dari antarmuka tersebut tuh memudahkan user dalam memahaminya gitu. Nah, prinsip selanjutnya yang ketujuh yaitu familiar, yaitu pengguna dapat cepat berinteraksi dengan aplikasi karena terlihat seperti pada aplikasi pada umumnya. Nah, jadi sifat manusia kan mudah
menghafal ya, atau mudah mengingat dengan hal-hal yang sering dilihatnya gitu, ya kan? Jadi di prinsip ini tuh sebisa mungkin mendesain aplikasi itu sesuai dengan antarmuka yang pada umumnya gitu, kayak dari segi tata letak atau model dari aplikasinya itu tuh kayak menggunakan desain-desain pada umumnya. Nah, prinsip yang ke-8 yaitu what you see is what you get, atau apa yang kamu lihat itu yang akan didapat. Nah, prinsip ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pada si pembuat aplikasi pada saat membangun antarmukanya, karena informasi yang dicari atau yang diinginkan si user itu harus sesuai. Nah, prinsip yang ke-9 yaitu kontrol. Prinsip ini tuh berkenan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal ini akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Contohnya, kejadian salah ketik, kita anggap kan ini merupakan hal yang biasa ya, yang dilakukan oleh seorang user gitu atau seorang pengguna. Nah, akan tetapi hal ini tuh mengganggu sistem sebenarnya dan akan berakibat fatal, karena kalau misalnya kita salah memasukkan data walaupun itu hanya satu karakter, informasi yang kita dapat itu akan berkelainan dengan yang kita inginkan gitu. Nah, prinsip yang ke-10 ada flexibility, yaitu perancangan membangun berbagai solusi untuk setiap masalah sehingga tidak merasa dibatasi. Nah, yang ke-11 ada responsif, yaitu aplikasi dirancang agar semakin responsif. Contohnya, misalnya kita memberikan inputan ke aplikasi saat mencari sebuah data di aplikasi tersebut. Nah, sebaiknya sistem tersebut itu langsung memberikan respon dari apa yang kita cari gitu. Oke. Prinsip yang ke-12 ada protection, yaitu menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi meski melakukan kesalahan. Nah, prinsip yang ke-13 ada robustness, yaitu antarmuka perlu memiliki error handling yang sopan dengan kata dan gambar yang user friendly. Nah, terus yang ke-14 ada direct manipulation, yaitu aplikasi dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Contohnya, saya ingin tampilan di Windows saya itu berwarna biru gitu. Nah, di aplikasi tersebut terdapat fitur yang bisa mengubah tampilan tersebut menjadi warna biru gitu. Dan yang terakhir, yang ke-15 ada prinsip invisible technology, yaitu aplikasi memiliki kelebihan tersembunyi pada fiturnya. Contoh, sebuah aplikasi memiliki voice recognize sebagai media inputan atau pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip dasar IMK. Sekarang masuk ke user interface atau user experience. Nah, user interface ini atau UI ini merupakan desain antarmuka dari sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh si user. Sedangkan user experience itu pengguna yang melakukan interaksi dengan interface-nya. Jadi user interface dan user experience itu berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat kalau user interface itu lebih fokus ke output desainnya, ke toolsnya, kontennya, visual desainnya, sedangkan si UX ini atau user experience ini lebih ke user testing, terus site mapping, prototyping, dan collaboration gitu. Nah, ini merupakan contoh dari
user interface yang ini yang ada di sebelah kiri dan user experience yang ada di sebelah kanan. Nah, di bagian kedua saya akan menjelaskan pengenalan struktur navigasi dan analisis UI atau UX. Nah, selanjutnya ada struktur navigasi atau sitemap dari sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut memiliki halaman utama, dan di halaman utamanya tersebut terdapat menu promo, scan to pay, merchant, terus login dan daftar. Nah, di masing-masing menu tersebut itu ketika diklik dia akan menampilkan menu lagi nih, gitu. Contohnya di sini contohnya saya akan mengklik menu promo, maka nanti di dalam menu promo itu terdapat dua pilihan atau ada dua menu, yaitu ada menu promo dan menu info. Nah, struktur seperti ini itu mempunyai level atau tingkatan. Nah, level 1 ini itu ada di bagian home ini. Nah, menu yang ada di dalam halaman utama tersebut itu ada di level 2, kayak promo, scan to pay dan lain-lainnya ini itu merupakan level ke-2 gitu. Nah, untuk level ketiganya itu berarti menu yang berada di dalam level 2 gitu, seperti promo dan info ini yang merupakan level 3. Nah, ini merupakan lanjutan yang dari sebelumnya. Kan sebelumnya ada menu login ya di level kedua ya. Nah, kita lihat. Nah, nih. Nah, ketika kita mengklik atau memilih menu login tersebut, ternyata ada menu lagi nih di dalamnya. Berarti menu yang ada di dalam menu login ini itu merupakan level 3, yaitu ada lupa PIN, terus ada PIN dan ada aktivasi gitu. Dan ternyata di dalam menu-menu ini itu masih ada menu lagi nih di dalamnya, ada tampilan lagi di dalamnya gitu, yaitu di lupa PIN ada tampilan atau ada menu form lupa PIN gitu. Nah, form lupa PIN ini merupakan struktur navigasi level 4 gitu. Begitupun dengan menu utama dan menu form aktivasi gitu. Apabila dari menu-menu ini ketika kalian pilih atau ketika kalian klik itu memunculkan menu lagi atau memunculkan tampilan lagi, maka tampilan tersebut itu akan ada di level 5 seperti contoh di bawah ini. Ketika saya mengklik atau memilih menu utama, maka nanti akan muncul lagi nih menu atau tampilan lain, kayak ada hamburger menu, rekening, timeline, pemberitahuan, dan button navigation. Nah, menu-menu ini tuh merupakan menu-menu yang berada di level 5 gitu. Nah, ini merupakan struktur navigasi gabungan dari aplikasi yang sebelumnya, yaitu aplikasi Jack One Mobile atau M-Banking dari ATM DKI gitu. Oke, selanjutnya ada analisis. Nah, analisis ini menjadi activity kalian nanti di pertemuan pertama. Jadi di activity pertama kalian itu disuruh analisis aplikasi yang udah ditentukan oleh saya gitu. Nah, analisisnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip IMK yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, contohnya kayak gini. Di sini ada 2 buah tampilan. Di mana tampilan ini ada menu promo dan ada menu info. Nah, dari kedua menu ini menurut saya itu belum memenuhi prinsip IMK yang bernama workflow compatibility. Kenapa? Karena dari kedua menu ini itu tuh isinya sebenarnya sama gitu. Hanya saja yang membedakan kalau di menu promo ini berbentuk gambar, sedangkan yang info ini berbentuk
teks gitu. Jadi sebenarnya menu promo dan menu info ini itu memiliki isi yang sama gitu. Membedakan hanya yang satu gambar, yang satu teks gitu. Di sini tuh akan menimbulkan ambiguitas gitu terhadap isi dari menu tersebut. Nah, makanya dari kedua tampilan ini, prinsip PMK yang workflow compatibility ini tidak terpenuhi kayak gitu. Nah, contoh lainnya di sini ada menu dekat saya dan menu lokasi. Kedua menu ini itu belum memenuhi prinsip EMK, yaitu ada product compatibility, workflow compatibility, ease of learning, and ease of use. Kenapa belum memenuhi ketiga prinsip tersebut? Karena sebenarnya menu dekat saya dan lokasi ini tidak ada hubungannya gitu, tidak ada kaitannya satu sama lain gitu, dan kedua menu tersebut pun tidak memberikan info yang lebih spesifik atau yang lebih jelasnya gitu. Kayak misalnya nih di menu dekat saya, dia cuman hanya menampilkan kita ada di mana gitu, ya kan, tapi dia tidak bisa mengarahkan atau memberikan rute dari tempat kita berada ke tempat ATM yang terdekat di sekitar kita gitu. Makanya dari kedua menu ini tidak memenuhi ketiga prinsip ini gitu. Oke, mungkin itu aja materi di pertemuan pertama yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.